Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Republik Indonesia. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia yang kemarin mengenai struktur dan kebahasaan dari teks anekdot yang sudah terangkum dalam kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah mengenal tentang teks anekdot ya. Ibu jelaskan, teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Jadi, secara mudahnya kita mengenal teks anekdot adalah cerita yang mengandung unsur lucu, tetapi juga masih memperhitungkan makna atau amanat di dalamnya. Teks anekdot sendiri tentunya selain memberi humor, teks anekdot tersebut juga memuat amanat, pesan moral, ataupun kebenaran secara umum. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Selain itu, sebuah teks dengan bentuk anekdot juga memiliki struktur yang berbeda. Fungsi dari adanya struktur teks anekdot adalah untuk membuat teks menjadi lebih rapi dan sesuai, juga benar-benar terbentuk. Jadi dengan adanya struktur itu, teks anekdot tidak campur aduk atau tidak ribet. Nah, strukturnya itu ada berapa? Strukturnya itu ada 5 dalam teks anekdot. Apa saja? Yang pertama, abstrak. Kedua, orientasi. Ketiga adalah krisis, dan keempat reaksi, serta yang terakhir adalah koda. Nah, abstraksi itu apa? Abstraksi menjadi struktur teks humor paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot. Abstrak ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Jadi di situ nanti pembaca harus bisa membayangkan untuk kita bisa membuat abstraksi. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Orientasi ini menjelaskan tentang latar belakangnya. Yang ketiga, krisis. Struktur teks anekdot berikutnya adalah krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik, juga tidak biasa, atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Nah, krisis ini membahas tentang pokok masalahnya. Apa masalah dalam sebuah teks anekdot tersebut? Yang keempat, reaksi. Reaksi berhubungan besar dengan struktur krisis. Jadi ada hubungan timbal baliknya antara krisis dan reaksi. Reaksi sendiri adalah bagian yang melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Jadi untuk menyelesaikan sebuah krisis ada reaksi. Yang kelima, koda. Koda ini hampir sama seperti penutup, yaitu bagian yang menutup dari sebuah cerita.